Ini yang bagi screen di anu dulu ya, dikeluarin dulu ya, maaf. Di stop dulu Mau sebentar. ngisi biodata Ah, heula teh. baik, Izin swing. ini yang co-host bantu ini ya. Kalau ada suara masuk di mute ya. Teman-teman yang lain dibantu untuk mute gitu. Baik, saya lanjutkan pesan dari Prof. Beliau minta saya untuk membaca dan menjelaskan lanjutan dari kitab yang sudah kita baca pada pembukaan atau eh, grand opening pada hari Rabu yang lalu. Beliau kata beliau nanti bisa jadi saya masuk, kemudian nanti akan saya jelaskan atau tambahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan apa yang kita baca, insya Allah. Nah, sesuai dengan jadwal, mari kita sama-sama membuka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan membaca surat pembuka ini, Allah membukakan hati kita dan juga kita mohon kepada Allah agar eh, fadilah dari Al-Fatihah kita disampaikan untuk guru-guru kita, wabil khusus ya, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrul Niam Soleh yang sedang dalam safar di Madinah dan kita juga mengharapkan doa dari beliau dari sana dan terkhusus lagi teruntuk muallif Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai melanjutkan bacaan kitab pada minggu lalu. Izinkan saya share screen. Oke. Pada pertemuan awal yang lalu, kita sudah sampai pada poin ini. Sampai di sini ya, boleh dilihat layarnya. Halaman 3 ya. Halaman 3 paragraf ke 3. Berarti sekarang ini Wa'an Al-Haytham. Ustadz Amrullah, benar ya? Suaranya Betul belum. insya Allah San. Siap. Khair. Baik, kita baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal wa anil Haytham ibn Jamil syahidtu malikan su'ila an samanin wa arba'ina mas'alatan faqala fi sintaini wa salasina minha la adri. Diriwayatkan dari seorang ulama ahli hadis yang bernama Al-Haytham bin Jamil, ahli hadis di negeri Baghdad. Beliau menyatakan bahwa saya menyaksikan Imam Malik, guru beliau sendiri. Imam Malik wafat pada tahun 179 yang juga merupakan guru langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah taala. Kata Al-Haytham, saya menyaksikan Imam Malik ditanya tentang samanin wa arba'in, 48 persoalan. Faqala, lalu beliau menjawab terhadap 2 dan 32 masalah dari 40 persoalan tersebut. Dengan jawaban la adri. Berarti yang jawabannya dengan jawaban yang bukan la adri adalah 16 persoalan. Sedangkan sisanya sebanyak 32 beliau menjawabnya dengan kata la adri. Ya. Di sini mungkin muncul pertanyaan di hati kita. Apakah jawaban la adri itu semata-mata
tidak tahu sama sekali? Tentu jawabannya tidak. Beliau itu bukan tidak tahu, tetapi dalam proses untuk menemukan jawaban yang akrab ila shawab, yang paling mewakili kebenaran atau yang paling dekat kepada kebenaran. Dulu ketika membaca teks seperti ini yang juga dikutip oleh Imam Al-Mahalli dalam kitab Syarah Al-Waraqat, beliau juga menceritakan persoalan ini di mukadimahnya. Dulu kami pernah mendiskusikan ini. Eh, Guru saya menyatakan begini, Imam Malik itu menjawab la adri. Di saat yang sama atau di masa yang sama, ada ulama lain yang dia tidak sehebat Imam Malik, tetapi justru bisa menjawab persoalan yang sama. Itu kenapa? Kok bisa? Ulama yang pengetahuannya atau level keilmuannya tidak setinggi Imam Malik justru bisa menjawab persoalan itu disertai dengan dalil, disertai dengan argumentasinya, hadisnya, ayatnya misalkan. Tetapi Imam Malik sendiri menjawabnya la adri. Itu kenapa? Karena sebagian ulama cuma bisa melihat hadis atau ayat yang eh, mendukung atau yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Artinya cuma dalil di satu sisi saja. Sedangkan Imam Malik melihat ada dalil yang kelihatannya membolehkan. Di satu sisi beliau juga punya dalil terhadap masalah yang sama yang kelihatannya mengharamkan, melarang. Sehingga dalam benak beliau muncul yang namanya at-ta'arud baina al-adillah. Adanya kontradiksi antara beberapa dalil. Sehingga beliau tidak mau menjawab, jawaban beliau hanya la adri. Artinya butuh proses untuk menyikapi, mengharmonisasi ta'arud bainal adillah ini. Pertentangan antara dalil. Ada dalil yang melarang, ada dalil yang memboleh. Secara zohir terlihat bertentangan, meskipun pada hakikatnya tidak bertentangan. Nah, para usuli, ulama usul fikih sudah memberikan kaidah. Ketika ada dalil yang secara zohir terlihat bertentangan, itu langkah pertama adalah dengan melakukan al-jam'u wa taufik, melakukan penyelarasan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Begitu kaidahnya di dalam usul fikih. Menggunakan dua dalil yang meskipun terlihat bertentangan, tapi bisa dipakai di satu sisi masing-masing, itu lebih baik daripada tidak memakai salah satu dari keduanya. Nah, jika tidak bisa di al-jam'u wa taufik, maka dilihat tarikhnya, mana yang dulu, mana yang belakangan. Jika diketahui tarikhnya, maka dilakukan yang namanya nasikh wal mansukh. Nah, ketika tidak diketahui tarikhnya, mana yang dulu, mana yang belakangan, maka mereka tawakuf, tidak berpendapat, tidak menentukan mengambil hukum eh, dari dalil yang bertentangan tersebut sampai mereka menemukan yang namanya murajjih, penguat salah satu dari dua sisi yang bisa diambil. Ketika sudah ada murajjih, baru mereka melakukan tarjih. Dan tarjih tidak boleh dilakukan tanpa ada murajjih. Wa tarjih min ghairi murajjih mardud. Begitu kaidahnya. Oke, begitulah dinamika para ulama kenapa mengatakan la adri. Jadi bukan karena tidak tahu sama sekali, tetapi karena bisa jadi di antara sebabnya mereka melihat ada at-ta'arud atau at-ta'adul, pertentangan antara dalil secara zohir, sehingga butuh waktu, butuh murajih atau butuh penelitian lebih lanjut untuk menemukan jawaban yang tepat. Begitulah itu juga di antara yang terjadi pada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, berikutnya wa an Malikin aidon annahu rubbama kana yus'alu an khamsina mas'alatan fala yujibu fi wahidatin minha. Dari Imam Malik juga diceritakan bahwa kadangkala beliau itu ditanya 50 persoalan, persoalan hukum tentunya. Lalu beliau tidak memberikan jawaban dalam satu pun dari persoalan di antara 50 itu. Nggak ada jawabannya sama beliau. Wa kana yaqul, dan beliau pernah mengatakan bahwa man ajaba fi mas'alatin fayambaghi qabla al-jawabi ayya'rida nafsahu 'alal jannati wan nari
wa kaifa khalasuhu summa yujibu. Beliau dawuh ya, menyatakan sebuah nasihat, siapapun yang menjawab, yang akan menjawab terhadap suatu persoalan. Jadi ajaba ini dengan fi'il ma'di, tetapi itu sama seperti wa in kuntum, apa wa in seperti di ayat wa in kuntum ila sholati gitu ya. Man ajaba, siapa yang akan mau benar-benar mau menjawab suatu persoalan, maka mestilah sebelum menjawab itu ayya ridho, dia membentangkan dirinya, memperkirakan dirinya ke surga dan ke neraka, wa kaifa khalasuhu, dan bagaimana kiranya dia bisa selamat dari neraka itu. Kemudian baru dia jawab. Nah, itu pesan Imam Malik rahimahullah taala. Wasu'ila, dan beliau juga ditanya an mas'alatin tentang suatu persoalan hukum. Faqala, lalu beliau menjawab. Apa jawabannya? La adri. Aku tidak tahu, kata beliau. Faqila, lalu yang bertanya itu, lalu dikatakan kepada beliau, disanggah jawaban beliau ini. Kata penyanggah, iya mas'alatun khafifatun. Yang ditanyakan ini kan cuma persoalan remeh, persoalan ringan begitu. Sahlatun, yang gampang. Faghadaba. Lalu Imam Malik jadi marah. Waqala, dan beliau pun berkata, laisa fil ilmi syai'un khafifun. Tiadalah dalam ilmu itu sesuatu yang dianggap ringan. Nggak ada yang ringan dalam soal ilmu, kata beliau. Rahimahullah ta'ala. Itu Imam Malik. Sekarang waqala Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ma ra'aitu ahadan jama'allahu ta'ala fihi min alatil futya ma jama'a fi bini Uyainata askata minhu alal futya. Kata Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah, beliau mengatakan, tidaklah aku melihat satu orang pun yang telah Allah himpun pada dirinya berupa alat untuk berfatwa apa yang telah Allah himpun seperti yang Allah himpun pada sosok yang bernama Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini gurunya beliau ya. Aku tidak melihat orang yang lebih askat, yang lebih berusaha untuk diam dibandingkan beliau, dibandingkan Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah dalam berfatwa. Maksudnya, Ibnu Uyainah meskipun beliau sudah memiliki alat untuk berfatwa yang begitu komplit, keilmuan yang begitu dalam, penguasaan hadis yang begitu luas, tetapi kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat ada orang yang lebih askat, yang lebih memilih untuk diam dibandingkan beliau. Artinya Imam Sufyan ibn Uyainah ini adalah sosok yang dalam berfatwa lebih banyak diamnya. Oke, begitu. Waqala Abu Hanifata. Dan Imam Abu Hanifah pernah berkata, Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah dan di tahun itu Imam Syafi'i lahir ya. Kata Imam Abu Hanifah, laulal faraku bi fathi ra ya, minallahi ta'ala ayyudayya'al ilmu ma aftaitu yakunu lahumul mahna'u wa alayyal wazru. Hmm. Kata Imam Abu Hanifah, kalaulah bukan karena adanya rasa takut kepada Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah bahwa ilmu menjadi disia-siakan, niscaya maaf itu aku tidak akan berfatwa. Kok begitu? Kata beliau, yakunu lahumul mahna'u. Mereka jadinya nyaman, mendapatkan kelegaan, sedangkan wa alayya yang menjadi tanggunganku adalah dosa. Aku bisa berdosa, sedangkan yang meminta fatwa malah mendapat kenyamanan gitu. Hmm. Kalau bukan karena takut ilmu menjadi tersia-siakan, niscaya saya tidak akan mau berfatwa, kurang lebih begitu kata beliau. Wa aqwaluhum fi hadza katsiratun ma'rufatun. Ungkapan-ungkapan ulama
fi hadza mengenai bahayanya mengenai ini, maksudnya mengenai bahayanya berfatwa di samping fatwa itu sangat dibutuhkan dan sangat banyak keutamaannya, tapi bagian ini membahas tentang khotornya. Nah, ungkapan ulama mengenai hal-hal seperti ini kasiratun, amat banyak, ma'rufatun, dan dikenal, diketahui. Kemudian kita lanjut ya. Qala, nanti Bapak Ibu, teman-teman semua kita sebelum Prof bergabung atau Prof memberikan masukan, nanti mungkin kita bisa diskusi, bisa diberikan masukan. Tentunya dari bacaan saya ini akan ada yang keliru atau yang salah. Ya. Saya lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala as-Saimariyu ya wal Khatibu. Nah, dua sosok ini sudah disebut oleh Imam An-Nawawi di muqaddimah bab ini, di muqaddimah kitab ya, bahwa As-Saimari ini adalah penulis kitab yang dikutip atau diringkas oleh beliau, oleh Imam Nawawi. Begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata beliau, wa qalla man harasa 'alal futya wa sabaqa ilaiha wa Ya. sabaru Nah, 'alaiha kemudian illa pertanyaan. qalla taufiquhu wa toroba fi amrihi wa in kana karihan lidzalika. Oh, titik dulu ya. Ini kurang titiknya nih di amrihi ini. Kata beliau, kutipan dari As-Saimari dan Al-Khatib, bahwa dan orang sedikit orang yang maksudnya sedikit dari orang yang eh, harosa itu arti dasarnya kan rakus ya, atau sangat semangat gitu untuk berfatwa, sangat ingin untuk berfatwa, wasabako dan berpacu-pacu untuk berfatwa, wasabaro aleha dan punya muazobah kebiasaan untuk menekuni hal tersebut, melainkan sedikit qalla taufikuhu, sedikit taufiknya, maksudnya sedikit guidance dari Allah terhadap dia. Wattoroba fi amrihi, dan dia pun menjadi apa tuh? Ittirob, jadi berantakan dalam urusannya. Artinya orang eh, ini ada bentuk apa ya? Penyusunan kata yang agak unik di sini. Qala ini bentuk nafi, syibhun nafi ya. Qala syibhun nafi, serupa dengan nafi, tapi yang dinafikan adalah banyaknya. Kemudian ada ilah, pengecualian atau isbat. Jadi kalau tadi nafi berarti mengisbatkan. Terus kola, berarti kita artikan bisa begini. Yang banyak itu adalah terjadinya orang-orang yang memiliki taufik yang sedikit. Dan banyak terjadi orang yang berantakan urusannya gara-gara dia sangat ingin untuk berfatwa, berpacu-pacu untuk Oh, berfatwa dapat dan Soyimari. menekuni eh, eh, hal seperti itu. Itu menjadi kebiasaan dia gitu. Wa in kana karihan lidzalika, dan andaikan orang tersebut tidak menyukai perbuatan demikian, artinya tidak rakus, tidak begitu pengen untuk berfatwa, ghairu musirin lahu, tidak memberikan musir dari kata asaro, memberikan prioritas untuk itu, untuk berfatwa itu, untuk rakus dalam berfatwa itu, ma wajada anhu maduhatan wa halal amra fihi ala ghairihi kanatil ma'unatu lahu minallahi aktsaru wassalahu fi jawabihi aghlabu. Selama dia menemukan keluasan untuk berfatwa, maksudnya ada jalan lain, wa ahala, dan dia menyerahkan persoalan itu kepada fihi, terhadap selainnya, kepada orang lain yang lebih pantas menurut dia tentunya, maka al-ma'unah lahu minallah aksar.
maka bantuan atau maunah taufik dari Allah tentu akan lebih banyak dia dapatkan. Di samping itu, wassalah, kebaikan di dalam jawabannya, kepantasan di dalam jawabannya akan menjadi aglab, sesuatu yang dominan, sesuatu yang akan sering terjadi gitu. Wastidlalan, wastadalla, oh maaf, ini fil madiyah, wastadalla, kembali ke As-Sumairi, As-Soimari wal Khatib. As-Soimari wal Khatib, beliau berdua beristidlal, menjadikan dalil untuk pernyataan atau statement beliau di atas ini dengan merujuk kepada sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis kualitasnya sahih. Hadis tersebut menyatakan la tas'alil imarota, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu meminta yang namanya imaroh kepemimpinan ya. Fa innaka, sebab sesungguhnya kamu taha, jika kamu diberikan apa yang kamu minta tersebut atau kepemimpinan tersebut, an mas'alatin, atas dasar permintaan kamu sendiri, wukil ta ilaiha, maka kamu pun akan diserahkan kepadanya. Kamu pun akan dilimpahkan kepadanya. Maksudnya dibiarkan. Wa id u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Sebaliknya, dan jika kamu diberikan jabatan kepemimpinan itu min ghairi mas'alatin, bukan karena meminta, niscaya u'inta 'alaiha, kamu akan diberikan bantuan, pertolongan atau taufik atas apa yang diberikan kepadamu itu, yaitu al-imarah. Wallahu a'lam bisawab. Ini kayaknya Prof ada ya. Mungkin silahkan kita minta Prof untuk eh, masukan tambahan gitu. Izin Prof. Kita- ya. Ya, lanjut Ustaz. Apa enggak tambahan dulu Prof, ada jelasan gitu. Ya, ya, saya hendak aja. Ah, Eh, ini dilanjutkan ya. ya, Mohon baik. maaf, saya masih di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para darisin dari Ihsan rahimahullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim, melakukan mudzakarah seputar fatwa pertemuan yang kedua yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Musa Wardi ya. Ini nanti mungkin rutinannya begitu ya. Ada beberapa hal yang saya kira penting untuk ditekankan, bagaimana uh, etika seorang mufti. Eh, Tokoh-tokoh para ulama yang tadi dibacakan itu nggak diragukan keilmuannya, akan tetapi tidak apa menjadikan fatwa itu sesuatu yang gampang mudah. Karena, menurut Mustafti itu sesuatu yang pada hakikatnya gampang, remeh, dan sederhana. Karena pertanggungjawaban fatwa bukan hanya sekedar memberikan jawaban kepada Mustafti, tetapi pertanggungjawaban fatwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya jika itu nanti dijawab tanpa memahami utuh konteksnya, kemudian diberikan pegangan,
dan salah, maka si mufti punya tanggung jawab akibat dari kesalahan tasawur sehingga memberikan jawaban atas masalah yang dihadapi itu secara salah. Nah, disitulah kehati-hatian para fuqaha, kemudian para mufti di dalam membahas, merumuskan, dan juga menetapkan fatwa keagamaan. Mungkin ada beberapa statement yang hiperbolik, tetapi secara umum statement tadi menunjukkan betapa kehati-hatian di dalam pemfatwaan. Pemfatwaan bukan hanya sekedar pendekatan akademik semata, tetapi pendekatan soal intuisi. Nah, jadi bukan hanya sekedar pendekatan keagamaan dalam pengertian aspek fikih, tetapi bagaimana kemampuan insting si mufti di dalam merumuskan, menjawab atas pertanyaan yang jika jawaban itu disampaikan, itu bisa diikuti, bisa diimplementasi, berdampak baik, dan mencegah kemungkinan dampak buruk dari fatwa yang dirumuskan. Itu yang pertama terkait dengan kemudian yang kedua pada aspek etis. Di samping pada aspek kompetensi keilmuan, juga pada aspek etika berfatwa. Kalau di dalam bahasa Jawa itu enggak yang ngono, ya ngono tapi ojo ngono. Sekalipun punya pengetahuan, jangan jumawa apa-apa langsung dijawab, yang akhirnya nanti terkesan hilang sifat kehati-hatian dan juga sifat parah. Itu pada aspek jawaban. Kemudian pada aspek keseharian, tadi disampaikan ada hal-hal yang bersifat patut bagi masyarakat umum, enggak patut bagi orang yang menyandang predikat khusus. Dalam konteks ini adalah mufti. Memang ini relate dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada nilai-nilai yang bersifat universal, ada nilai-nilai yang bersifat partikular. Komitmen terkait dengan menjauhi hal-hal yang muharramat syar'an itu adalah yang bersifat universal. Ada komitmen untuk memegang kepatutan di tengah masyarakat, jadi wilayahnya akhlak itu juga sifatnya universal. Tetapi apa yang dikategorikan sebagai patut atau tidak patut di tengah masyarakat, bisa jadi itu bersifat kontekstual dan juga bersifat lokal. Nah, dalam konteks ini, si mufti juga perlu untuk memahami nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, termasuk juga nilai yang hidup di tengah mustafti dan mufti bersosialisasi. Jadi ini penting untuk menjaga apa ya kredibilitas nanti. Saya nggak tahu ini tadi sudah dibahas apa belum atau sudah dibaca apa belum. Pada saat orang bertanya, kemudian si mufti menjadi pilihan untuk menjadi sandaran pertanyaan, apakah dia layak untuk memfatwakan itu, salah satu yang dijadikan pertimbangan adalah akseptabilitas, tingkat keterterimaan. Apakah sosok si mufti itu bisa diterima di tengah masyarakat sebagai pemberi fatwa atau tidak? Ini terlepas dari kompetensi keilmuan. Di samping kompetensi keilmuan juga keterterimaan. Nah, keterterimaan itu diperoleh dari mana? Dari
cara pandang masyarakat. Ini relate juga dalam era teknologi digital hari ini, ketika seseorang dinilai oleh netizen misalnya, ini nggak like gitu, kemudian dia yukhillul muru'ah. Nah, itu bisa jadi sekalipun dia punya kompetensi, eh, dia tidak cukup acceptable untuk menetapkan fatwa. Ini baik fatwa individu maupun kelembagaan. Nah, di dalam apa yang ditulis di dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana pentingnya akseptabilitas mufti di dalam menjalankan tugas-tugas ifta. Jadi keterterimaan atau akseptabilitas itu menjadi salah satu pertimbangannya di dalam pembahasan dan juga penetapan mufti di dalam membahas dan juga menetapkan fatwanya. Jadi adab fatwa itu tidak hanya pada aspek kompetensi keilmuan, juga pada aspek akseptabilitas, keterterimaan. Nah, keterterimaan itu mulai dari penilaian publik terkait dengan relasi sosialnya, terkait dengan keterterimaan sosial karena dia se apa satunya kata dan perbuatan. Nah, ini yang sering kali jadi penyakit itu, kalau dai itu bisa hebat di luar, tetapi karena nggak satunya kata dan perbuatan, nggak hebat di sekitarnya. Kenapa nggak hebat di sekitarnya? Karena sekitarnya tahu kebiasaannya nggak seperti yang diomongkan. Nah, gitu. Jadi dia bisa masyhur di luar, tetapi nggak masyhur di dalam. Nggak. Jadi kalau di sekitarnya nggak ngundang itu bukan karena sekedar dia sudah biasa di dalam kesehariannya, tetapi ini omdo ini, gitu kan, omdo. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan tingkat akseptabilitas itu adalah soal satunya kata dan perbuatan. Lagi-lagi ini kan bukan terkait dengan keilmuan, tetapi pemastian bahwa disiplin keilmuan yang dia miliki itu juga memancar di dalam aktivitas keseharian, sehingga dia dilihat oleh publik itu memang layak untuk menetapkan fatwa. Dan ini juga cocok dengan kelembagaan fatwa. Jadi mufti yang bersifat institusional, tingkat akseptabilitas dan juga tingkat legitimasi. Jadi ada dua hal. Ada legitimasi, ada akseptabilitas. Legitimasi itu bisa aspek keterterimaan yang bersifat formal, kemudian akseptabilitas itu keterterimaan. Begitu dia membahas fatwa dan menetapkan fatwa, orang itu cenderung mau mengikuti. Kemudian yang ketiga itu ada legalitas. Mungkin legalitas ini terkait dengan aspek imperasi undang-undang atau perintah ulil amri. Tetapi tidak semua yang memiliki kedudukan legal sebagaimana undang-undang itu acceptable dan juga legitimate. Nggak semua hal yang bersifat legal formal itu memiliki legitimasi dan juga akseptabilitas. Karena itu tiga-tiganya menjadi sangat penting. Baik pada aspek penetapan hukum formal maupun pada aspek fatwa keagamaan. Aspek legalnya tentu dia memenuhi kaidah-kaidah yang memang dibenarkan baik secara syar'i maupun qanuni dia menetapkan fatwa. Kemudian akseptabilitas dia diterima, apalagi kalau fatwa keagamaan yang terkait dengan ahwal asyaksiyah diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa, para pihak yang sedang ada khusumah, para pihak yang sedang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, kelembagaan fatwa atau si mufti
memiliki basis legitimasi dan juga tingkat akseptabilitas bagi para pihak. Sehingga putusan apapun atau fatwa yang ditetapkan tentu dengan standar-standar kompetensi keilmuan dia bisa diterima. Syarat keterterimaan ini menjadi sangat penting nanti di dalam memperoleh basis legitimasi. Jadi urutannya pada aspek legalitas, akseptabilitas, dan juga legitimasi. Nah, di dalam kitab ini juga dijelaskan nanti siapa yang memiliki kelayaan untuk menjadi mufti adalah yang menurut jamahir dia layak untuk menjadi mufti. Jadi menurut jamahir dia layak untuk menjadi mufti. Kalau seandainya itu butuh legalitas oleh ulil amri menetapkan si A, si B, si C layak menjadi ulil amri itu bertanyanya kepada siapa? Bertanya orang yang memang punya kompetensi. Nah, ini urutannya begitu. Jadi di samping aspek aspek kompetensi keilmuan, juga pada aspek akseptabilitas, nanti ini hal-hal yang bisa jadi bersifat etis, bersifat sosiologis gitu, sehingga fatwa-fatwa yang ditetapkan itu memiliki basis legitimasi, sehingga dia tidak memiliki beban akademik nanti pada saat fatwa disampaikan, pada saat fatwa ditetapkan, itu kemudian diikuti oleh si mustafti. Allah a'lam. Mohon maaf nih, situasinya lagi kurang kondusif, lagi di masjid ya. Mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Amin. Dari Masjid Nabawi, saya berdoa mudah-mudahan seluruh muta'alimin, seluruh garisin, seluruh jamaah Sumiyah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat, selamat sirat al-Fatihah. Lain kali nanti mungkin Musawati membahas kitabnya, saya mengulas, termasuk juga nanti insight terkait dengan fatwa-fatwa kontemporer. Nah, fatwa yang terakhir ditetapkan oleh MUI itu fatwa soal hukum penggunaan harta zakat untuk disalurkan guna kepentingan iuran BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana proses istidlalnya hingga fatwa ini ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Prof. Jazakumullah khair. Jadi kita lanjut ini Prof, bacanya Prof. Oke. Baik, sesuai amanat Prof ya, ini kita harus lanjut sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dan kita lanjut membaca teks yang tadi sebagian sudah dijelaskan oleh beliau. Nanti gantung gimana beliau kalau di akhir beliau menambahkan lagi, insya Allah kita dengarkan bersama-sama ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak hadirin semua, insya Allah. Kita tadi sudah sampai pada sebelum fasal ya. Sekarang kita masuk fasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi ma'rifati may yasluhu lil fatwa. Suatu pasal menjelaskan tentang mengetahui siapa sosok yang pantas untuk berfatwa. Qala al-Khatib, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan yang bagi lil imami ayyatasaffaha ahwal al-muftina faman saluha lil futya aqarrahu wa man la yasluh mana'ahu wa nahahu ayyauda wa tawa'adahu bil uqubati in ada. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof, ada terkait dengan mufti yang
legal ya, ada legalitas dari ulil amri. Imam Al-Khatib mengatakan semestinya bagi seorang imam atau ulil amri, pemimpin tertinggi, untuk apa tuh? Yatasofah, dari kata sofah, artinya memperhatikan gitu ya. Ahwal al-muftin, kondisi para mufti harus diteliti dengan baik. Faman saluhalil futya, siapa yang pantas untuk berfatwa, aqarrahu, maka ulil amri menetapkannya sebagai mufti. Dan siapa yang tidak pantas untuk berfatwa, mana'ahu, seorang ulil amri atau al-imam harus melarangnya untuk berfatwa. Wanahahu, dan dia mencegah dia supaya tidak kembali berfatwa. Serta watawa'adahu, mengancam atau menjanjikan akan diberikan sanksi ukubah, diikob dengan suatu sanksi in ada, jika kembali si mufti tersebut berfatwa kembali. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara seorang ulil amri memilih mufti? Apakah dengan hubungan dekat atau dengan kepentingan yang akan mendukung kepentingannya? Ternyata tidak. Jawabannya di paragraf berikut. Wa tariqul imami ila ma'rifati may yasluhul futya ala ulama'a waqtihi wa ya'tamida akhbara al-mausuqi bihim. Dan metode seorang ulil amri untuk bisa sampai kepada mengetahui siapa yang pantas untuk berfatwa. Jadi penggunaan katanya ma'rifah di sini ya. Ma'rifah itu berarti benar-benar tahu gitu. Siapa yang pantas untuk berfatwa adalah dengan cara ayas'al, dia bertanya, mencari tahu kepada ulama, para alim, para orang berilmu, para ulama di waktu itu. Dan dia berpegang kepada berita atau informasi-informasi yang dikeluarkan, disampaikan oleh orang yang bisa dipercaya, al-mausuq bihim, orang-orang yang bisa dipercaya. Itu metodenya. Kemudian summa rawa bi isnadihi an Malikin rahimahullahu taala qala ma aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlun lidzalik. Kemudian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan suatu riwayat dengan isnadnya, artinya dia menyampaikan dari gurunya ke gurunya ke atas, itu namanya isnad, yang tersambung kepada Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa Imam Malik mengatakan, aku tidaklah memberikan fatwa sehingga telah bersaksi kepadaku atau memberikan saksi terhadapku 70 orang yang menyatakan anni ahlun lidzalik, bahwa aku, kata Imam Malik, pantas untuk berfatwa. Nah, ini mungkin yang disebut juga oleh Prof tadi terkait dengan legalitas ya. Jadi sertifikasinya sertifikasinya Imam Malik dulu itu adalah adanya 70 orang yang sudah memberikan syahadah atau persaksian bahwa beliau Malik bin Anas rahimahullah adalah orang yang pantas untuk berfatwa. Ini bentuk syahadah atau certified-nya dengan cara seperti ini. Jadi nggak cuma pelatihan 2 hari lalu dapat sertifikat, wah ini udah certified gitu. Tidak. Tapi sampai 70 ahli mengakui kehebatan atau kepantasan beliau untuk itu. Luar biasa ya. Rahimahullahu taala. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat beliau mengatakan, ma'aftaitu hatta sa'altu man huwa a'lamu minni hal yarani maudi'an lidzalik. Kata Imam Malik, aku tidaklah memberikan fatwa sampai aku bertanya kepada orang yang lebih memiliki ilmu dibandingkan aku. Apa yang ditanya? Apakah dia menganggapku atau melihatku sebagai orang yang pantas untuk itu? Jika iya, tentu lanjut ya. Itu dalam riwayat yang lain. Kalau di riwayat yang tadi dikatakan sampai menanyakan 70 orang.
Qala Malik. Imam Malik mengatakan, wala yambaghi li rajulin ayyara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'al man huwa a'lamu minhu. Tidaklah sepatutnya bagi seseorang laki-laki, seorang tokoh, ya, rajul itu seringkali dimaknai sebagai laki-laki dalam artian tokoh, ya, sosok penting, sosok yang luar biasa. Untuk melihat dirinya, tidak pantas untuk melihat dirinya sebagai orang yang ahli li syai'in terhadap sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada dia. Tidak mengakui diri sebagai ahli dalam bidang tertentu sampai mendapatkan pengakuan dari orang yang lebih ahli dari dia dalam hal itu. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya, biar sampai 9 pertemuan ini bisa khatam ini. Bismillah. Nanti kita diskusi habis ini. Faslun fi wujubi wara'il mufti wa diyanatihi. Satu pasal menjelaskan tentang kewajiban waroknya mufti atau seorang mufti wajib untuk bersifat warok wa diyanatihi. Dan dianah itu mungkin bisa kita artikan religius, ya, menjalankan aspek agama. Itu adalah sebuah kewajiban. Di judul sudah ditulis kata wujub. Qalu, mereka para ulama mengatakan, wayam bagi ayyakuna al-muftiyu ayyakuna al-mufti zahiral wara'i, dan mestilah seorang mufti itu adalah orang yang terlihat jelas ke sifat waraknya, zahir. Nah, ini mungkin yang disebut oleh Prof tadi sebagai sosok mufti itu perlu memiliki keterimaan, akseptabilitas dari publik terhadap dia. Nah, oleh karena itu dia harus memiliki zahirul waro. Waro artinya orang yang hati-hati dari sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang mengandung syubhat, tidak jelas halalkah atau haramkah, itu namanya syubhat. Dan dia hati-hati terhadap yang syubhat itu. Nah, ini syubhat bukan sesuatu yang jelas halalnya, yang jelas haramnya, ya. Oke. Dalam praktek sehari-hari kita mungkin bisa menemukan ada orang ya, tidak mau sholat di suatu tempat karena dia mengira itu hati-hati, padahal di situ tidak ada ciri-ciri ada najis, tidak ada sifat najis, misalkan nggak ada warna najis, tapi dia nggak mau sholat di situ dengan alasan hati-hati, warok, bisa jadi ada kemungkinan najis yang jatuh ke tempat itu lalu sudah kering sehingga tidak terlihat. Dalam syarah Syarah Arba'in Nawawiyah yang ditulis dinisbatkan kepada Ibnu Daqiq Al-Id, yang begitu beliau katakan tidak termasuk ke dalam sifat warok. Artinya bukan bentuk kehati-hatian dari syubhat. Karena kalau ada dua kemungkinan, satu tempat itu mungkin ada najis yang sudah kering lalu tidak terlihat, maka berarti itu mungkin juga tidak ada. Ketika ada dua kemungkinan itu, maka tidak boleh ditarjih salah satu keduanya, tetapi dikembalikan ke hukum asalnya bahwa tempat tersebut adalah suci. Jadi kita perlu untuk mendudukkan kata warok itu bahwa warok itu hanya kepada sesuatu yang syubhat. Dan syubhat itu perlu kita jelaskan juga tadi bahwa syubhat itu ya yang samarnya itu bukan karena kita was-was. Bukan karena was-was, ya beda. Yang syubhat dianggap syubhat karena was-was, atau yang syubhat dianggap syubhat karena memang berdasarkan keilmuan seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, masyhuran biddiyanati az-zahirati wasiyanati al-bahirati. Seorang mufti itu harus masyhur, populer dalam hal apa? Bukan populer dalam uh, uh, followernya banyak, bukan, tapi populer di kalangan publik bahwa dia adalah orang yang memegang agama atau menjalankan
agama yang zohir. Sholatnya, ibadahnya. Ini yang disinggung oleh Prof tadi. Ada dai, kalau di tempat orang di luar itu dikenal, sering mengisi. Tetapi di tempat dia sendiri, di lingkungan sekitarnya sendiri, justru tidak pernah. Kenapa? Karena bukan karena dia sudah terlalu biasa, tetapi karena memang sekitarnya tidak menganggap dia itu punya ad-diyanah az-zahirah, tidak menampilkan kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan, atau bahasa Prof tadi dianggap omdo sama masyarakatnya gitu. Kalau Prof sendiri, Bapak Ibu tahu, beliau itu imam besar masjid di depan rumah beliau atau di sebelah rumah beliau, di kompleks beliau itu ada masjid. Jadi beliau sebagai imam besar di masjid itu dan memberikan kajian rutin di Ahad subuh, kajian Kifayatul Akhyar di masjid tersebut. Tentunya ketika beliau tidak lagi safar ya. Eh, Baik, kita lanjut. Nanti berikutnya dia juga memiliki asyana, keterjagaan yang bahirah, yang terlihat, yang jelas begitu. Wa kana Malikun rahimahullahu taala ya'mal bima la yulzimuhu an-nasa. Dan Imam Malik rahimahullah melakukan atau mengamalkan sesuatu yang dia tidak tuntut orang lain, manusia untuk melakukannya. Artinya sesuatu yang boleh ditinggalkan oleh orang lain, boleh tidak dilakukan oleh orang lain, tetapi untuk diri beliau, beliau haruskan gitu. Jadi ini salah satu sifat baik atau ciri sesuatu sifat yang ada pada Imam Malik yang ditaruh oleh Imam Nawawi di sini, seakan-akan Imam Nawawi mengatakan, begini loh salah satu bentuk ad-diyanah az-zahirah itu. Ke orang lain dia longgar, tapi terhadap dirinya sendiri dia lebih ketat gitu. Sehingga dia memberikan komitmen yang lebih ketat kepada dirinya dibandingkan orang lain. Bukan sebaliknya ya. Karena sebagian orang giliran untuk dirinya diamalkan pendapat yang gairu mu'tamad, ya, pendapat yang lemah, yang enteng gitu, yang ringan, tapi giliran untuk orang yang bertanya kepada dia diberikan pandangan yang mu'tamad atau pendapat yang lebih berat itu ketika ditanya. Sebaliknya Imam Malik sebaliknya dari itu. Dan guru-guru kami juga terlihat seperti itu. Untuk dirinya dia mengamalkan yang lebih berat, sedangkan untuk orang lain beliau memberikan pandangan yang longgar, yang memudahkan gitu. Wallahu a'lam. Wa yaqulu, dan Imam Malik mengatakan la yakunu aliman hatta ya'mal fi khasati nafsihi bima la yulzimuhu an-nasa mimma law tarakahu lam ya'sam. Tidaklah seseorang itu menjadi alim atau dianggap sebagai orang yang punya ilmu sampai dia berbuat atau mengamalkan fi khasati nafsihi di dalam kekhususan dirinya, untuk dirinya secara khusus, sesuatu yang tidak dia tuntut orang lain melakukannya, di mana sesuatu itu mimma lautarokahu, sesuatu itu andaikan dia tinggalkan, dia tidak berdosa. Artinya itu tidak dosa kalau dia tinggalkan, tapi dia memaksa dirinya untuk melakukan itu. Sedangkan ke orang lain tidak. Tidak dituntut orang lain. Artinya dia ketat kepada dirinya, samhah atau lebih luas kepada orang lain. Wa kana yuhki nahwahu an syekhihi Rabi'ah. Dan pernah Imam Malik ini menceritakan hal serupa dari gurunya yaitu Rabi'ah. Baik. Sekarang sudah jam 20.39, artinya kita punya waktu masih sekitar 20 menit lagi. Mungkin kita bacanya untuk sementara kita sampai di sini dulu. Kita berdiskusi atau kita dengar Prof untuk nggak ada. Baik, silakan. Ada yang angkat tangan. Pertama, Ustadz Didik Darmadi ya. Kita persilahkan terlebih dahulu. Ustadz Didik, silakan.
Ustaz Didik, suaranya belum terdengar. Apakah sudah di mute ya? Sudah di unmute, tapi tidak terdengar suaranya. Mungkin yang lain dulu, Ustaz Mbah Mahmud. Di sini banyak para asatidz ya, yang saya kenal ada di sini orang-orang yang memang sudah terjun di dalam dunia fatwa atau dalam kajian-kajian fikih lintas mazhab. Ada beberapa, Masya Allah. Ustaz Fahmi Muhammad Fadlik atau asatidz yang lain. Ustaz Didik sudah gimana? Suaranya tidak masuk. Barangkali kalau pakai headset, headsetnya dibuka saja, bisa jadi problem headset. Oke. Menunggu Ustadz Didik suaranya bisa didengar, kita persilakan ini Ustadz Muhammad Syukrilah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan perbedaan antara fatwa pribadi, ya artinya personal, seorang mufti yang tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah, mungkin dalam majelis pengajian ditanya persoalan berarti dia memberikan fatwa. Dengan ketika istihad jama'i gitu ya dalam sebuah lembaga seperti Majelis Ulama dan yang lainnya, terkait dengan standar-standar yang diberikan tadi tentang baik berkenaan dengan adab, syurut dan yang lainnya itu, apakah ada sisi perbedaan atau bagaimana? Syukran. Baik, Ustadz Muhammad Syukrilah, jazakumullah khair atas pertanyaan. Saya kira tadi mau memberikan masukan ini, ternyata nanya. Nah, kalau nanya seperti itu, saya tentu tidak berani untuk menjawab dalam artian menuntaskan, memberikan jawaban. Tapi kalau kita kaitkan dengan penjelasan Prof pada pertemuan yang lalu, di awal pembicaraan Prof di Grand Opening kemarin, beliau menyinggung kita santri, begitu juga mungkin lulusan UIN, lulusan Fakultas Syariah, lulusan Fakultas Dirasat Islamiyah, secara sadar atau tidak, kita itu memerankan peran mufti ya. Meskipun tidak disebut mufti, tapi melakukan peran seorang mufti. Itu yang disampaikan oleh Prof kemarin. Artinya kalau Pak Muhammad Ustadz Muhammad Syukrilah menanyakan bagaimana nih Pak Mufti pribadi dengan mufti yang eh, berada pada suatu lembaga yang menetapkan hukum berdasarkan eh, ijtihad jama'i seperti di MUI. Saya tidak bisa menjawab itu. Tapi kalau dilihat dari apa yang beliau bicarakan kemarin, ya beliau seakan-akan mengatakan, seakan-akan ya peran mufti itu mau tidak mau sudah kita lakukan, meskipun itu tidak sah atau tidak dikatakan sebagai mufti. Pasti kalau yang namanya ustadz udah dipanggil ustadz ya, udah alumni pesantren, alumni ma'had, pasti akan banyak orang yang akan mempertanyakan persoalan hukum kepada dia. Wudhu saya sah atau tidak gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada juga jawaban-jawaban yang mungkin menyinggung hal ini, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin ya di kitab ini. Tapi untuk menjawab ini, wallahu alam, saya nggak bisa. Mungkin nanti kita simpan pertanyaan ini, kita eh, sampaikan kepada Prof ya. Saya juga sebenarnya punya pertanyaan begitu. Kadang-kadang merasa ketika ditanya, ini saya ini pantas nggak ya menjawab seperti ini gitu. Ada rasa takut begitu. Ya, baik, mungkin yang sangat dibutuhkan dari pembicaraan kita adalah koreksi ya Bapak Ibu, para asatizah dan ustazat, koreksi terhadap bacaan tadi. Mungkin ada yang keliru atau ada penjelasan yang perlu ditambahkan atau ada refleksi lain yang berdasarkan pengalaman para ustaz dan ustazah mungkin yang sudah berkecimpung di dalam realitas kehidupan yang sudah beragam ya.
Baik, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon Alhamdulillah, maaf Ustaz. Ustaz Ridho. Ini Ya, masuk pakai device yang lain. oh iya iya, udah Eh, kedengaran suara. Sebenarnya mau menyinggung masalah tadi, mungkin kita bisa diskusi ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh asatidzah yang lain juga. Berkaitan dengan terakhir tadi ya, poin di mana lebih memberikan yang berat itu untuk dirinya, kemudian yang ringan itu untuk orang lain. Bagaimana dengan kasus di mana olah alam ya, cuma sepengetahuan saya ketika ditanya mengenai sesuatu kan kita cenderung memberikan fatwa sesuai dengan mazhab yang berlaku di masyarakat ya. Kalau Syafi'i berarti yang muktamadnya Syafi'i lah begitu. Tapi dalam beberapa kasus misalnya kita ambil yang lebih ringan, ikhtiarat Imam Nawawi misalnya berkaitan apa ya, masalah saya lupa ini. Cuma intinya gini, kita ambil ikhtiarat yang mudah, tapi karena kita punya keharusan untuk menyampaikan muktamad mazhab, itu kemudian jadinya lebih berat daripada apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Itu bagaimana kira-kira tanggapannya, Ustaz? Masya Allah, kayaknya ini pengalaman pribadi ini ya. Kayaknya para asatidz juga banyak yang ngalamin seperti ini. Ini kalau disampaikan yang muktamad, ini kok rasa-rasanya akan memberatkan. Tapi kalau disampaikan yang bukan muktamad, ikhtiarat para a'immah seperti Imam Nawawi sendiri, nanti akan merasa tidak sesuai dengan prinsip seperti yang kita baca di akhir tadi. Wah, saya nggak bisa jawab tentunya. Silakan asatidz memberikan tanggapan ya, atau memberikan atau mengutip dari para ulama lainnya. Bisa jadi ada yang menyinggung itu. Baik, Syekhuna silakan Mahmud, Syekhuna Iya, Mahmud. Ustaz. Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Zainuddin Aziz, afwan. Ya, baik. Bismillah. Tadi sebelumnya syukron ya Ustadz Ustadz apa tadi Ustadz Didik Darmadi ya, insyaallah jazakumullah khair. Ini mungkin masalah yang sudah mewakili asatidz yang lain ya. Silakan tafadhol Ustadz Zainuddin Aziz. Baik, izin Ustadz, terima kasih, syukron ala fursatikum. Ini hanya pemikiran liar saja sebenarnya. Apa ya, terkesan genit sih, tapi itu insya Allah dikoreksi sama teman-teman ya. Karena mintanya Ustadz tadi ya masukan ya. Jadi gini, terkait dengan aktivitas fatwa, ini kan sangat dinamis ya, dan sangat kontekstual, tergantung kita berada di mana dan posisi kita di mana. Bahkan tergantung kondisi mad'u kita atau mukhatab kita. Ini kita berhadapan siapa. Maka kadangkala saya punya pikiran liar seperti ini. Kadangkala fatwa itu sifatnya akhafud dararain. Kita mesti jawab di saat itu karena memang kebutuhan sangat mendesak. Hanya sekadar untuk menjaga sebuah syariat itu harus dipertahankan. Yang kalau tidak maka akan ada mudarat yang lebih berat. Misalnya gini Ustaz, saya pernah ditanya sama jamaah karena ada kasus yang berjalan. Wah, ini hukumnya sholat Jumat di musola ini gimana? Ya saya jawabnya sah, Ustaz. Karena saya ambil asalnya ya udah. Artinya daripada mereka nggak sholat Jumat, bahkan saya kadang-kadang nggak memperhatikan lagi soal jumlah. Karena kalau nggak sholat Jumat itu lebih fatal lagi. Jadi, tapi ini kan tidak berlaku umum. Karena kadang-kala jangankan lintas negara, bahkan lintas desa aja tuh bisa berbeda fatwanya. Tapi kita harus memberikan catatan bahwa ini bukan jawaban final ya, tapi ini untuk sementara, hanya untuk menjaga sebuah syariat itu bisa dijalankan. Ini sebagai contoh saja tadi. Sama dengan kasus ya, saya mau maaf Ustaz, termasuk orang yang mungkin banyak dosa dalam hal ini. Tapi mudah-mudahan Allah membimbing saya. Di sebuah kampung tempat saya, suatu ketika terjadi sebuah
apa ya? Apa istilahnya itu? Dalam event itu pertandingan badminton, tapi Hmm. dengan cara mereka untuk mengajak para penonton untuk banyak hadir. Ya mereka menyiapkan hadiah. Hmm. Hadiah yang kemudian diundi lewat karcis yang mereka siapkan. Oh. Pada saat itu, tapi karcisnya ini harus dibayar oleh para penonton, oleh para musyahidin ini dengan cara membeli karcis itu. Jadi dengan serampangan saya berani mengatakan bahwa ini adalah judi. Hmm. Karena ya itu yang saya baca dalam kitab, walaupun Oh. mungkin saya nggak tahu apakah ada fatwa-fatwa kontemporer dalam hal itu. Hmm. Dan banyak lagi Ustaz ya terkait dengan bank. Tapi saya selalu mengatakan kepada eh, Mad'u bahwa inilah yang saya pahami. Hmm. Artinya boleh jadi mungkin suatu ketika ini bisa berubah. Karena kita menjaga tadi itu. Ada sisi maslahat yang harus kita pertahankan. Ini poin pertama Ustaz ya. Hmm. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Yang kedua, ini persoalan yang mungkin bisa kita jawab sama-sama dan kita carikan solusinya. Yang yang terjadi saat ini dan banyak kita temukan dalam kondisi sosial kita adalah adanya dakwah-dakwah yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang katanya beda manhaj. Hmm. Nah, ini kan persoalan sangat pelik, Ustaz. Yang saya merasakan betul ya, bahwa ketika kita masuk di masyarakat, oh, kita akan berhadapan dengan itu. Misalnya jamaah-jamaah tertentu yang Tanpa perlu sudah disebut katanya namanya Ustaz ustadznya ya. sudah ya beda manhaj lah kira-kira itu. Nah ini kan fatwanya beda nanti nih. Jadi dalam menghukum sesuatu itu sangat-sangat apa sangat jauh dan akibatnya apa untuk kita sendiri jangankan dalam skala satu negara Indonesia dalam satu daerah itu bisa sangat sangat berbenturan. Nah, saya usulkan kalau misalnya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adabul Fatwa wal Mufti ini ya Hmm. tidak mencantumkan tentang etika eh, apa namanya berhadapan dengan perbedaan pandangan atau pendapat ya mestinya itu juga dihadirkan ya Hmm. yaitu seorang mufti itu harus memahami konteks itu karena ya kalau serampangan seperti ini apa istilahnya ya kawan-kawan kita yang katanya dalam tanda kutip beda manhaj ini terlalu mudah untuk melempar suatu fatwa di masyarakat yang bisa jadi itu menjadi pemicu adanya disintegrasi dan konflik itu kan sangat berbahaya. Jadi mestinya ada nilai P yang harus kita platform bersama lah di antara para asatid walaupun beda manhaj. Dan ini tentu kewajiban pemerintah tentunya ya. Karena pemerintah lah yang punya hak untuk menjaga ketentraman dan persatuan dalam masyarakat itu. Syukran barakallahu fikum. Ustaz. Ya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah ini kayaknya berasal dari pengalaman panjang ini dalam menghadapi mad'um, khotobnya banyak. Ya, Ya, jadi Ustaz. kita eh, mungkin asatid yang lain juga punya problem yang lain. Kita menarik ya, kita dengar problem seperti itu sehingga kita itu bisa jadi di antara teman-teman di sini belum mengalami, suatu saat juga mengalami dan bisa jadi lebih parah dari itu ya. Terutama tadi yang beda manhaj ini. Ini pertikaiannya bikin geleng-geleng kepala. Tafadhol, asatid yang lain boleh menanggapi yang tadi atau memberikan masukan. Ustazuna Muhammad Fahmi, min fadlik. Iya Ustadz, menambahkan aja Ustadz, Hmm. eh, menurut saya problem fatwa ini eh, kita masih di lingkungan masyarakat kita itu masih ada problem di sebagian wilayah tentunya ya, saya tidak bisa bilang merata gitu di sebagian wilayah itu masalah kompetensi keilmuan Ustadz, Hmm. masalah kompetensi keilmuan. Nah, yang tadi disampaikan itu kan masyarakat itu kan sepertinya hemat saya itu sukar membedakan antara dai dan alim. Hmm. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Dai itu belum tentu alim. Nah, nah ini yang
di masyarakat itu terkadang di level pertama, sebelum kita bicara acceptable dan yang lainnya, di level pertama, di level apa namanya kompetensi keilmuan, ini belum belum fix, ini belum apa namanya standarisasinya ini belum jelas begitu. Nah, ini yang akhirnya fatwa di masyarakat menjadi liar sebelum kita beda manhaj ya. Kalau beda manhaj tetapi secara kemampuan istidlalnya bagus kan ya saya rasa nggak ada masalah begitu. Tapi kita di kompetensi keilmuan ini yang terkadang dai saja itu dianggap mufti begitu kan. Ya, yang mereka punya kecakapan bicara dan tidak juga sedikit atau tidak juga banyak para orang alim kita yang mempunyai kecakapan di Basul Masail tidak memiliki retorika sebagus dai gitu. Jadi akhirnya acceptable-nya itu berbeda gitu. Jadi masyarakat akhirnya lebih memilih retorika yang enak gitu dalam eh, menjawab problematikanya ketimbang yang alim begitu. Ini juga yang mungkin ini juga apa ya menjadi pembahasan atau insight dari saya pribadi lebih tepatnya ya, mungkin juga bisa salah, tapi itu saya yang saya apa namanya yang saya pengalaman saya sehingga masyarakat tidak jarang yang akhirnya tata buruh kos. Apa tuh? Ya, tata buruh kos. Jadi Oh, tetap akhirnya rukhsas ya. iya tata buruh kos. Jadi akhirnya tadi jadi eh, cari banyak fatwa-fatwa bahkan termasuk dai-dai yang nggak punya kompeten. Kalau ada satu ustadz yang membolehkan, ya dibenturkan itu. Meskipun yang alim-alim yang lain bilangnya nggak boleh, misalnya begitu. Nah ini yang menurut saya problem di masyarakat. Itu saja Ustaz, pandangan dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Baik, Masya Allah, syukran Ustadz Fahmi. Ini persoalan yang sangat mendasar ya, soal bahwa di apa di masyarakat banyak ya, meskipun kita tidak mengeneralisir, tapi sering kita temukan mungkin asatidz yang lain menemukan bahwa fi zihnil awam ya, banyak yang bahwa eh, al-mufti man sa'idal mimbar gitu. Al-mufti man sa'idal mimbar. Ketika seseorang sudah bisa naik mimbar dan bisa menarik pembicaraannya, itu sudah dianggap sebagai mufti ya. Ini mungkin bagian ini agak sesuai apa ya atau sangat relate dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi dengan mengutip Al-Khatib Al-Baghdadi tadi bahwa yang bagi lil imam ayatasoffaha ahwal al-muftin gitu kan. Faman saluha lil futya aqarrahu wa man la yasluh mana'ahu wa nahahu ayyauda wa tawa'adahu bil uqubah. Kayaknya ini sangat relevan ya. Sangat relevan sekali itu untuk membatasi ya. Mungkin program standarisasi MUI ada bagian ini kali ya. Apa ada nggak? Ya, betul. Barangkali ya. Saya pernah ikut standarisasi tapi saya merasa belum begitu masuk dalam aspek ini begitu. Karena standarisasi kan cuma 2 hari ya, bukan pelatihan dalam waktu yang lama. Tapi saya tidak tahu itu lulus semua atau tidak gitu. Ada ujiannya kan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana asatidz semua? Mungkin ada tambahan yang lain. Kita tampung semuanya ya. Barangkali bisa jadi suatu saat di pertemuan terakhir nanti kita mengumpulkan berbagai problematika di masyarakat terkait dengan fatwa. Bisa menjadi satu buku tersendiri gitu ya. Dari tadi kita sudah menemukan beberapa aspek gitu yang merupakan dinamika real di masyarakat kita yang itu perlu dibaca, diketahui, direnungkan oleh orang-orang yang eh, yang berkiprah di dunia fatwa, yang mengkaji fatwa. Bisa jadi untuk para peneliti, aspek-aspek masyarakat ini juga menjadi bahan penelitian, penelitian sosiologi, sosiologi hukum ini sangat penting, menjadi bahan penelitian yang sangat real dan bisa diterapkan, bisa manfaatnya akan lebih besar gitu. Baik, gimana asatidz semua? Sekarang sudah jam 20:59, artinya sesuai jadwal 1 menit lagi waktu kita habis.
Kalau begitu, sepertinya tidak ada yang angkat tangan lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para asatizah yang sudah memberikan insightful, yang membuat kita bertambah apa, pengetahuan kita tentang realitas yang ada pada masyarakat kita, yang bisa menjadi renungan, bahkan bisa menjadi bahan untuk diteliti oleh para peneliti, para bahisin, ya, dan juga para darisin. eh, ini bisa juga menjadi bahan penting. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut dengan melanjutkan bacaan kitab ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa Allahumma barik ala shalli wa barik alaih. Sekian saya sebagai yang membawa kegiatan ini, yang menjadi host. Mohon maaf kepada para asatizah dan ustazat semua atas kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.